kebakaran ini itu kebakaran itu sendiri gimana sih kebakaran lah eyes on me, eyes on you. Kali ini di channel Random Blow sih, kita nggak akan main game dulu, tapi kita akan membahas suatu hal atau suatu kejadian yang menjadi viral. Mungkin sih aku juga nggak tahu gitu ya, mungkin lebih ke menarik perhatian kalian semua lah. Aku yakin kalian semua juga udah dengar atau mungkin kalian udah lihat berita, video dan segala macam, yaitu foto yang membawa bencana gitu ya. Atau enggak, kita langsung aja deh, kebakaran yang terjadi di Bukit Teletubis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia gitu ya. Kita nggak akan bertele-tele gitu ya di video kali ini. Seperti yang kalian lihat, kita ada di sesi atau di section Eyes on Me, Eyes on You, dimana aku akan bercerita hal-hal yang menarik atau mungkin pengalaman-pengalaman kalian. Kalian bisa kirim aja langsung melalui email atau kalian bisa langsung DM Instagram, biar nanti aku bawakan cerita dari kalian semua. Episode 2 aku kasih judul foto yang membawa bencana gitu ya. Aku gak akan bertele-tele sih, kita langsung ke poin-poinnya saja yang berikut ini. Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah Bukit Teletubis yang ada di Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia ya. Ini tuh kayak padang savana atau padang rumput gitu ya, tapi kayak savana gitu, rumput-rumput kering dan ada rumput-rumput hijau juga gitu ya. Kalau kalian yang pernah ke sana atau kalian yang orang ke sana mungkin bisa kasih tahu aku, karena jujur aku belum pernah ke sana gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat, hamparan rumput hijau yang luas, pemandangan yang indah, udah pasti asri banget. Udaranya sejuk, nyaman, kita bisa berfoto, bersantai, mungkin kita bisa camping di sana gitu kan. Itu adalah hal-hal yang kita bisa lakukan gitu ya di Bukit Teletubis Bromo ini gitu ya. Tapi belakangan ini atau akhir-akhir ini ternyata kalian lihat, semuanya berubah. Hamparan hijau rumput yang tadi kalian lihat jadi seperti ini. Pemandangan yang indah, yang asri jadi seperti ini. Udara sejuk yang nyaman juga udah gak bisa ada. Berfoto atau bersantai juga kita gak bisa di sini. Kita gak bisa. Dan ini kan tempat wisata gitu ya. Kita nggak bisa ke sana lagi untuk berwisata karena area ini ditutup sementara gitu ya. Seperti yang lihat, kering, panas, merah-merah itu di sana. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin sebagian dari kalian udah tahu sih, tapi kita bakal bahas aja. Kita akan bahas secara sederhana aja dari 5W1H gitu ya. Kalau kalian pasti udah tahu lah ya, kalau membahas berita dan segala macam itu, poin terpentingnya adalah 5W1H. What, when, where, who, why, dan yang H-nya itu adalah how atau bagaimana gitu ya. Oke. Kita langsung bahas saja. Siap-siap ya teman-teman. Bagaimana ini dia yang seperti ini, hijau gitu kan, ada pohon-pohon gitu. Terus ya kita bisa melakukan segala macam gitu ya di sini. Tiba-tiba berubah menjadi seperti ini, kering, merah-merah. Kita bahas aja langsung di 5W1H. Jadi 5W1H yang pertama adalah what atau apa yang terjadi gitu ya. Seperti yang kalian lihat bahwa Bukit Teletubis Bromo, Probolinggo, Jawa Timur itu terjadi kebakaran, di mana hal itu membuat atau merugikan banyak orang gitu ya, terutama alam kita tercinta gitu ya. Alam udah ijo-ijo, bagus-bagus, tiba-tiba kebakaran. Ternyata hal ini dikarenakan ada percikan api dari flare yang digunakan untuk sebuah foto
wed atau pre-wedding. Jadi foto sebelum nikah lah. Kalau misalnya kalian udah tua-tua, kasihan banget ya. Kalian yang sudah berumur itu kan kalian pasti menikah. Nah, sebelum menikah kan kalian pasti foto-foto dulu. Nah, jadi ada beberapa pihak yang melakukan photoshoot di area tersebut dan menggunakan flare. Kalian bayangin, niatnya baik, mau foto dengan menampilkan alam Indonesia gitu ya, tapi akhirnya malah jadi merusak. Kalian bayangin gimana kalau kalian ada di posisi itu. Next, itu ya tadi apa yang terjadi ya. Next adalah when atau kapan hal itu terjadi. Peristiwa itu terjadi di Rabu 6 September 2023. Jadi baru banget ya, ini 10 September 6 September 4 hari yang lalu. Aku rekamnya tanggal 10. Oke. Ya pokoknya di Rabu 6 September 2023 pukul 5 sore. Jadi kejadian ini baru banget ya. Next, where atau di mana kejadian ini terjadi? Ya udah kalian tebak lah. Di Bukit Teletubbies. Bener gak sih? Teletubbies atau Teletubbies lah. Teletubbies Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Gitu. Kemudian aku di Jawa Barat, itu di Jawa Timur. Jadi ya agak lumayan jauh lah. Dan aku belum pernah ke sana. Kalian yang udah pernah ke sana atau ada di sana mungkin bisa kasih tahu situasinya gimana sekarang. Sayang banget sih, padang sehijau itu bisa jadi kering dan merah-merah. Jadi kejadiannya terjadi di Bukit Teletubbies, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia gitu ya. Habis itu atau siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi ada beberapa orang yang aku kan udah baca beberapa berita gitu ya dari beberapa sumber dan segala macam, video-video juga tersebar. Aku dapat simpulkan orang-orang yang terlibat atau yang ada di tempat tersebut ketika kebakaran itu terjadi. Pertama ada pihak dari WO-nya atau Wedding Organizer. Jadi mereka yang mengurus setiap kegiatan mulai dari sebelum nikah sampai nanti nikahnya. Yang kedua adalah calon pengantinnya, baik pria ataupun wanita gitu ya. Pihak WO, calon pengantin pria dan wanita, dan juga pengurus dari wisata Bukit Teletubbies Bromo, Probolinggo, Jawa Timur gitu ya. Aku bakal jelasin satu-satu. Yang pertama adalah WO-nya. Setiap kita mengadakan sebuah acara, kita kan pasti membutuh bantuan orang lain ya, untuk memikirkan konsep dan bukan letak di tempat dan segala macam gitu ya. Salah satunya adalah WO ini. Jadi WO ini adalah orang yang membuat konsepnya, fotonya di mana, bagaimana, gayanya gimana, dan segala macam gitulah. Jadi dia merupakan salah satu orang yang penting juga dalam peristiwa ini. Yang kedua adalah calon pengantin, yaitu yang pria dan yang wanita, dimana kan mereka yang melakukan fotonya sebagai modelnya gitulah ya. Dan yang ketiga adalah pengurus dari wisata Bukit Teletubbies itu. Kenapa pengurusnya? Karena kan untuk masuk ke daerah tersebut kita kan harusnya butuh izin gak sih? Kayak ada tiket gitu. Jadi menurut aku kayaknya dia juga ada perannya gitu ya dalam kejadian ini gitu ya. Jadi buat kalian yang mau nikah gitu ya, tolong kalau misalnya bukan yang mau nikah aja ya, kalau misalnya kalian sebagai WO juga gitu, jangan yang aneh-aneh lah konsepnya ya. Ini niatnya mau foto untuk menikah gitu kan, mau bahagia segala macam gitu kan sebagai dokumentasi, tapi malah kejadian begini kan sayang banget gitu ya. Ini juga jadi pelajaran buat kita gitu ya. Kalau misalnya kalian yang mau nikah, jangan langsung terima aja gitu konsep dari WO-nya. Kalian cerna dulu baik-baik. Kalian lihat dulu, oh ini bagus nggak, oh ini baik nggak. Karena ini masalahnya adalah dengan alam gitu ya. Alam kita gitu ya, tempat kita tinggal gitu. Jadi jangan main-main, oke? Oke. Selanjutnya selalu adalah why atau mengapa semua ini bisa terjadi, mengapa kebakaran ini bisa terjadi. Jadi kebakaran ini
kebakaran itu sendiri gimana sih? Kebakaran ini itu terjadi karena ada percikan flare. Kalian tahu kan flare gun? Itu ya anggap aja kayak kembang api gitu lah ya. Tapi yang ada asapnya gitu loh. Ya pokoknya flare lah. Flare tersebut digunakan untuk foto prewedding dan apa namanya? Flare itu kan ada percikan apinya gitu ya kan, kayak kembang api kan kalian suka lihat tuh, suka ada percikan apinya. Nah, percikan apinya itu terkena rerumputan kering yang ada di sekitar mereka foto gitu ya, sehingga menyebabkan kebakaran yang cukup besar gitu ya. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Mereka dengan sengaja meluncurkan flare tersebut untuk keperluan foto gitu ya, dan seperti yang gue bilang, percikan apinya itu kena rumput-rumput kering. Jadi kalian tahu kan kalau misalnya rumput kering kena percikan, apalagi kita cuaca lagi panas banget ya, dia akan menyebabkan terjadinya kebakaran gitu ya. Menurut kalian gimana? Sebenarnya ini salah pihak WO-nya atau salah pihak calon pengantinnya, atau mungkin salah pihak dari para wisatanya? Coba komen di bawah, menurut kalian seperti apa? Oh ya, yang terakhir, aku juga dapat update terkini gitu ya, dari 6 orang yang ditangkap. Aku nggak tahu siapa aja, pokoknya dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang masih menjadi saksi. Kemungkinan sih yang jadi saksi calon pengantin kan 2, cewek cowok. Pengurus, mungkin ya pengurus wisatanya. Terus mungkin ada kru yang fotonya mungkin ya. Ya jadi dari 6 yang ditangkap, 5 orang masih menjadi saksi dan 1 orang sudah menjadi tersangka, yaitu si pihak WO-nya atau pihak yang bertanggung jawab. Iyalah, dia yang bikinin konsepnya gitu kan ya. Dan ternyata mereka itu nggak punya surat izin masuk ke kawasan tersebut atau ke tempat Bromo, ke tempat Bukit Teletubbies Bromo, Probolinggo, Jawa Timur tersebut. Jadi kan mereka mau foto prewed nih, seharusnya kan mereka bilang dong sama pengurusnya gitu, permisi bapak, saya mau fotonya ini, nanti kayak begini, boleh atau tidak, seharusnya kan ada seperti itu gitu ya. Ternyata fakta yang diberikan atau dibuka gitu ya, mereka tidak punya izin untuk foto prewed di tempat itu. Jadi kemungkinan besar mereka cuma masuk sebagai wisatawan yang mau lihat-lihat sih kayaknya. Gak ada tujuan untuk prewed sepertinya gitu ya. Jadi mereka menyalakan 5 flare gitu ya. Dan salah satu diantaranya, jadi 5 flare, salah satu diantaranya itu gagal. Ya karena gagal untuk lepas gitu, menimbulkan percikan api sehingga terjadi kebakaran besar lebih dari 50 ha atau hektar area. Kalian bayangin, cuman gara-gara mau dapat foto bagus mereka pakai flare, ternyata satu flare-nya gagal, percikan apinya kena rumput, dan boom, satu kawasan wisata ditutup sementara. Aduh, yang mau kita bahas di sini adalah ketika kalian mau melakukan sesuatu, tolong dipikirkan dulu secara baik-baik. Oke, mungkin maksudnya atau tujuan dari kedua pasangan ini atau WO-nya ini baik lah ya. Mereka mau menunjukkan alam Indonesia gitu ya, yang bagus, yang indah gitu ya, melalui foto prewedding mereka. Tapi kalau caranya seperti ini, menurut aku sih ya musibah, siapa yang mau ya. Tapi seharusnya mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Jadi jangan kabur ya bapak ibu, tetangga semuanya. Oke, kalian yang memulai, kalian yang harus bertanggung jawab atas segala yang kalian perbuat. Oke. Oh ya, aku juga ada fotonya tuh sebentar. Nah ini dia foto dari Bukit Teletubbies Bromo, Probolinggo, Jawa Timur ya. Hijau gitu, ada ininya. Tunggu, ini aku ngalangin terlalu besar. Nah, ada ininya gitu ya. Terus
apa namanya, oh ya beginilah pokoknya, lumayan bagus kan, hijau, tapi semua harus berubah menjadi seperti ini yang kalian lihat. Salah, sebentar, salah geser. Nah seperti ini loh, yang digambar di kini nih, dia atau bukitnya jadi ladang api, dimana kalian tahu itu kan kering semua ya, kita kan lagi kering-keringnya banget nih, ada percikan api ke rumput. Ya udahlah, gimana lagi. Dan katanya sampai sekarang para petugas pun masih berusaha untuk memadamkan apinya. Semoga apinya cepat padam, udaranya apa namanya, bisa ada hujan ya, karena kita juga kan lagi banyak-banyaknya polusi kan. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita sih untuk lebih hati-hati. Oh ya, ini dia. Yang di sebelah kiri, kanan, ini adalah krunya. Jadi pengantin pria, pengantin wanita, terus kru foto dan segala macam. Kalau yang bisa kalian lihat, mereka kelihatan santai aja gak sih ketika ada api di belakang ini? Mereka enggak panik gitu ya. Kamu tuh mikirnya gini loh, ketika aku masak ada api kecil aja aku udah panik. Maksudnya ada api gede gitu keluar dari panci itu aja udah panik. Ini dia kok kayak yang santai gitu ya, kayak gak ada apa ya, rasa kenapa-napa gitu ya. Aduh, bahaya banget nih. Oh ini adalah salah satu hasil foto yang aku dapatkan. Kalian bisa cari di internet atau mungkin kalian juga udah lihat lah video-videonya, banyak banget. Jadi ini dia salah satu hasil fotonya, dimana kalian lihat ini udah kering ya. Terus mereka maksa banget buat pakai flare. Ini antara mereka nggak tahu kalau flare itu ada apinya, apa mereka nggak maksud atau gimana gitu kan, nggak ngerti ya. Tapi fotonya menurut aku nggak terlalu ini sih, nggak terlalu bagus ya. Mungkin belum diedit sih, kayaknya belum masuk ke tempat editan lah ya. Kuning-kuning gini, terus kalian flare, percikan api, mengakibatkan kebakaran besar. Ini nih. Yang sebelah kiri ya, banyak banget. Tadi sekitar berapa? 50 hektar ada. Dan kawasan Bukit Teletubbies Bromo, Probolinggo, Jawa Timur ini ditutup untuk sementara, gak tahu sampai kapan. Ya kalian lihat aja apa yang mau kita wisatakan coba di sini. Panas, kering, merah-merah, bahaya kan. Ini juga mereka tuh malah lagi foto-foto santai-santai gitu ya. Dan aku juga dapet atau lihat beberapa video gitu ya, mungkin ketika ada pengunjung yang lain yang lagi ke sana juga gitu ya, ketika ada apa namanya, kebakaran kecil, itu mereka santai-santai aja, mereka masih foto-foto aja, mereka masih santai untuk foto gitu ya, bukannya cepet-cepet buat matiin apinya gitu ya. Ketika kebakarannya udah segede gini, mereka cuma bisa bengong dan harus gimana panggil pemadam kebakaran juga susah banget buat matiin segede gitu. Aku harap masalahnya bisa cepat selesai sih ya. Bukan lebih ke selesai sih, menurut kalian hukuman apa yang pantas? Hukuman apa? Kita nggak berhak menghukum sih, tapi kan setiap perlakuan kita itu atau apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Mungkin maksud mereka baik, tapi ternyata ada error dan segala macam ya, mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Menurut kalian gimana? Siapa yang salah dari peristiwa ini, atau siapa yang harus dihukum, atau hukumannya apa? Kalau menurut aku sih, ini menurut aku ya, sebagai salah satu debu dari masyarakat guys, salah satu masyarakat yang ada di Indonesia atau netizen lah ya, yang harus disalahkan adalah semuanya, WO-nya, calon pengantinnya, pria dan wanita, dan pihak atau petugas wisatanya. Kenapa? Karena satu, WO, mereka yang buat konsepnya. Dua, calon pengantin, tidak mungkin
Ketika kita mau foto prewed, calon pengantinnya itu nggak ikut andil. Mereka pasti tahu lah, nanti kita mau foto di sini, gayanya gini, pakai ini dan segala macam, itu mereka pasti tahu. Dan ketiga adalah petugas atau pihak dari wisatanya, karena kenapa gitu? Ketika apinya masih kecil, mereka masih santai-santai aja, kenapa nggak langsung tindakan gitu? Itu sih menurut aku yang salah, dan hukumannya kayaknya denda dan atau misalnya sampai masuk penjara itu nggak cukup deh. Menurut aku mereka harus nanam 5.000 pohon mungkin, atau 10.000 pohon mungkin, atau mereka harus bertanggung jawab sampai area tersebut menjadi pulih. Itu sih kalau menurut aku. Karena gini ya, kalau misalnya kita cuman masuk penjara dan denda, kalau misalnya mereka kaya ya tinggal bayar, beres. Mereka nggak punya rasa tanggung jawabnya dong. Atau misalnya mereka cuma di penjara, tinggal jalani hukuman sekian tahun, keluar beres. Itu nggak ada dampaknya ke mereka dong. Jadi menurut aku hukuman yang pantas untuk orang-orang yang terlibat gitu ya, yaitu menanam kembali pohon sampai mereka hijau. Karena susah loh nanam pohon, mereka tuh harus sampai nggak sehari jadi pohon gede kan, rumputan lah ya, nggak sehari jadi langsung rumput gitu kan. Itu membutuhkan proses, apalagi yang tadi aku katakan lebih dari 50 hektar area. Ngeri juga tuh. Jadi sekali lagi di Eyes on Me, Eyes on You, kali ini di episode 2, dimana kita telah membahas tentang berita foto yang membawa bencana, yaitu kebakaran yang terjadi di Bukit Teletubis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia gitu ya. Buat kalian-kalian semua juga, tolong perhatikan apa yang kalian lakukan. Jangan seenaknya, dipikir dulu sebelum melakukan sesuatu ya. Kebanyakan masyarakat deh nggak usah simpel, nggak usah yang rumit-rumit kayak gini deh. Buang sampah ya. Aku mau kasih pesan sama kalian, tolong buang sampah pada tempatnya. Jangan kita asal buang sampah di jalan dan segala macam. Kalau misalnya nggak ada tempat sampah, kalian bisa taruh dulu, kalian bisa pegang dulu. Setelah kalian ketemu tong sampah, baru kalian buang ke tempat tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya mungkin kita berpikir kan ya, cuma satu sampah doang, nggak akan gimana banget gitu ya. Tapi kalian pikir, Indonesia ini orangnya banyak. Kalau misalnya ada 10.000 orang dalam satu daerah, 10.000 orang yang mikir kayak gitu, itu banjir terus, itu sungai jadi nggak bagus. Atau misalnya kalian buang sampah ke laut, itu kasihan ikan-ikan di sana, itu kan tempat mereka hidup gitu ya. Jadi menurut aku hal kecil tersebut kalian harus perhatikan, oke? Mulai dari buang sampah dulu deh kalian deh, oke? Buang sampah jangan sembarangan, disimpan dulu. Kalau ketemu tong sampah baru buang. Kalau nggak ketemu kalian pegang. Kalau sampai ke rumah nggak ketemu, kalian buanglah di rumah gitu ya. Jangan di jalan, di sungai, apalagi di laut. Tolong ya, jangan banget. Jangan menyepelekan hal kecil gitu ya, seperti kejadian ini gitu ya. Orang-orang yang tadi gitu ya, mereka ketika ada api kecil, mereka santai-santai aja gitu ya. Mungkin nanti juga mati sendiri, atau mungkin nanti ada hujan dan segala macam. Ternyata kelalaian mereka atau menyepelekan sesuatu menyebabkan kebakaran yang sangat besar dan merugikan alam kita tercinta, terutama merugikan banyak pihak juga gitu ya. Kasihan banget alam aku, padahal aku belum ke sana, tapi udah ditutup sementara. Jadi sekian aja untuk episode kali ini, dimana episode kedua kita sudah membahas cerita atau kejadian yang terjadi di Bukit Teletubis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Kalau kalian punya cerita-cerita lain, kalian bisa langsung aja email aku atau langsung aja DM aku lewat Instagram Losi106. Nanti aku akan mencoba untuk menceritakan ulang cerita-cerita kalian. Kalian gak perlu takut. Kalau misalnya namanya gak mau disebutin, ya gak usah disebutin. Aku pasti akan pilih nama-nama lain seperti Mawar, Asep, Sunto, Sukolo, itulah pokoknya.
kalian tenang aja gitu ya. Karena terkadang dengan bercerita pun setidaknya kita bisa berbagi gitu ya. Mungkin ada pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain yang bisa kalian ambil atau bisa kalian terapkan juga sih. Seperti di episode pertama kita gitu ya sama si Angga, kalau misalnya kalian ingat atau kalau misalnya kalian menonton gitu ya. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk video kali ini. Eyes on me, eyes on you. Bye bye. See you. Aduh, ini foto niatnya mau nikah bahagia malah jadi begini. Jadi jaga-jaga kelakuan kalian ya.